Merhaba arkadaşlar, selamat datang di kelas Bahasa Turki Indonesia. Pada topik sebelumnya, kita sudah membahas tentang yönelme durumu, atau cara menyatakan kemana dalam bahasa Turki. Untuk teman-teman yang belum melihat videonya atau ingin mengikuti kelas Bahasa Turki Indonesia secara lengkap, bisa langsung membuka tautan yang terlampir di deskripsi video. Pada topik kali ini, kita akan membahas tentang cekma durumu. Yap, topik ini juga hampir sama dengan kalma durumu dan yönelme durumu. Cekma durumu juga berhubungan dengan tempat. Jadi, apa itu cekma durumu? Cekma durumu atau cekma hali adalah keadaan di mana kita melakukan suatu kerja yang berasal dari sesuatu. Atau singkatnya cara menyatakan dari mana dalam bahasa Turki. Lebih lengkapnya, langsung aja. Sebelum masuk ke cara penggunaannya, kita lihat dulu sepintas contoh penggunaannya. Örnek, nereden geliyorsun? Kamu datang dari mana? Okuldan geliyorum. Saya datang dari sekolah. Dolaptan alıyorum. Saya mengambil dari lemari. Nah, sekarang kita lihat cara menggunakannya. Cekma durumu dan. Jika huruf vokal akhir kata yang diberi imbuhan adalah a, e, o, u, maka imbuhannya adalah dan. Dan jika huruf vokal akhir kata yang diberi imbuhan adalah e, i, e, u, maka imbuhannya adalah den. Contohnya, İzmir plus den, jadinya İzmir'den. Ev plus den, jadinya evden. Okul plus dan, jadinya okuldan. Musa plus dan, jadinya musadan. Warna merah menunjukkan huruf yang berpasangan. Dan masih sama seperti sebelumnya, untuk nama, baik nama kota seperti İzmir ataupun nama orang seperti Musa, sebelum diberi imbuhan cekma durumu harus disisipkan koma di atas di antaranya, menandakan bahwa kata tersebut özel atau khusus. Berlaku aturan ünsüz benzeşmesi, di mana huruf D pada imbuhan dan menjadi huruf T, jika huruf sebelumnya adalah salah satu dari huruf V, C, T, K, C, Ş, H, P, atau yang sudah kita kenal dengan fıstıkçı Şahap. Dan menjadi tan, den menjadi ten. Contohnya, Arab plus dan menjadi Arabtan, bukan Arabdan. Sınıf plus dan menjadi sınıftan, bukan sınıfdan. Park plus dan menjadi parktan, bukan parkdan. Masjid plus dan menjadi mesjidten, bukan mesjidden. Warna merah menunjukkan huruf fıstıkçı Şahap dan huruf D yang akan berubah menjadi huruf T. Warna biru adalah huruf berpasangan. Tamam, devam edelim. Jika digabungkan dengan kişi zamirleri akan menjadi seperti berikut. Ben plus dan menjadi benden. Sen plus dan menjadi senden. O plus dan menjadi ondan. Biz plus dan menjadi bizden. Siz plus dan menjadi sizden. Onlar plus dan menjadi onlardan. Ingat, warna biru atau huruf N pada kata ondan adalah huruf yang ditambahkan. Berikut beberapa fiil yang objeknya menggunakan cekma durumu. Almak, mengambil. Contohnya, o dolaptan bardak alıyor. Dia mengambil gelas dari lemari. İstemek, meminta. Çocuk garsondan kebap istiyor. Anak itu meminta kebab dari garson atau pelayan. Çıkmak, keluar. Nur sınıftan çıkıyor. Nur keluar dari kelas. Korkmak, takut. Ben karanlıktan korkuyorum. Saya takut gelap. Ada makna dari di dalamnya. Takut dari gelap, seperti itu. Sıkılmak, bosan. Biz derslerden sıkılıyoruz. Kami bosan dari pelajaran. Kaçmak, kabur. Hırsız polisten kaçıyor. Pencuri kabur dari polisi.
hoşlanmak, senang. Azize çiçekten hoşlanıyor. Azize senang dari bunga. Atau Azize menyukai bunga. Kalau bahasa Indonesia yang benarnya. İğrenmek, jijik. Kardeşim yılandan iğreniyor. Saudara saya jijik sama ular. Seperti itu mungkin bahasa Indonesianya. Tapi ada makna dari di sana. Dari ular, jijik dari ular. Seperti itu. Tamam. Sekarang kita lihat contoh penggunaan cekma durumu ini dalam kalimat. Yusuf Filistin'den Türkiye'ye geliyor. Teman-teman bisa lihat, di sini ada cekma durumu, Filistin'den, dan juga ada yönelme durumu, Türkiye'ye. Artinya, Yusuf datang dari Palestina ke Turki. Mungkin ada pertanyaan, bukannya Türkiye'ye itu yönelme durumu, dan harusnya fiil yang digunakan adalah gitmek, jadinya gidiyor, ya kan? Ini tergantung dari mana kita membicarakannya. Kalau misalnya dari Filistin, kita akan menggunakan Filistin'den Türkiye'ye gidiyor, pergi ke Turki. Tapi kalau kita bicarakannya dari Turki, maka akan menjadi gelmek, datang. Jadinya Filistin'den Türkiye'ye geliyor, datang ke Turki. Seperti itu. Soru, Yasin nereden geliyor? Yasin datang dari mana? Jawab, Yasin Konya'dan geliyor. Yasin datang dari Konya. Soru, siz para nereden çekiyorsunuz? Kalian menarik uang dari mana? Jawab, bankamatikten çekiyoruz. Kami menarik uang dari bankamatik atau ATM. Soru, hangi hayvandan hoşlanıyorsun? Kamu menyukai hewan apa? Jawab, kediden hoşlanıyorum. Aku menyukai kucing. Hoşlanmak di sini sebenarnya artinya menyenangi, tapi dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikannya menyukai, supaya cocok dengan kalimatnya. Tamam, sekian topik kali ini. Untuk teman-teman yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel YouTube Indonesia untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kelas bahasa Turki, juga video tentang Turki lainnya. Semoga bermanfaat. Teşekkürler. Untuk teman-teman yang menggunakan smartphone Android, Indonesia punya 2 aplikasi Android. Yang pertama Indonesia untuk belajar bahasa Turki, dan Bahasa Turki untuk belajar percakapan dasar bahasa Turki. Kunjungi website Indonesia sebagai alternatif belajar bahasa Turki, like fanspage Indonesia di @bahasaturki, dan follow akun Instagramnya di @Indonesia.